Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan belajar kita fikih kelas 7. Tetap semangat, mudah-mudahan ilmu yang akan selalu kita pelajari tetap menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun pembelajarannya melalui media sosial atau secara daring. Melanjutkan kemarin fikih kelas 7 bab 1 alat-alat bersuci. Kali ini adalah kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat bersuci. Air itu merupakan alat yang paling utama untuk bersuci, itu adalah air. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Kita lanjutkan. Air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk toharoh ada dua macam. Yaitu air dan benda-benda selain air. Dalam artian adalah benda padat. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk toharoh. Coba perhatikan tabel berikut ini. Ini pembagian yang pertama adalah air suci yang bisa mensucikan. Artinya air itu tersebut suci namun bisa digunakan untuk bersuci, untuk mensucikan, yaitu untuk wudhu atau mandi besar. Atau untuk menghilangkan najis. Pertama adalah air hujan. Ini merupakan air suci yang mensucikan. Yang kedua adalah air dari mata air atau air sumur. Air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya. Selanjutnya adalah air laut. Selanjutnya adalah air sungai. Selanjutnya adalah air sumur. Tadi adalah air mata air, sekarang air sumur ya, hampir-hampir sama. Kalau mata air itu biasanya tanpa harus dibikin terlebih dahulu. Sudah tanah tersebut sudah mengeluarkan air. Kalau air sumur itu lebih seringnya dibuat terlebih dahulu sumurnya. Selanjutnya adalah air es atau air salju. Dan yang terakhir adalah air embun. Nah, itu adalah macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk mandi besar, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Selanjutnya adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya adalah air itu suci tetapi tidak bisa untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Contohnya apa? Air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan, yaitu contohnya adalah air buah-buahan. Misalnya air kelapa, air yang dikeluarkan dari pepohonan, contohnya nira. Air suci yang tercampur dengan benda-benda suci lainnya, contohnya air teh, air kopi. Ini semua suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Selanjutnya air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh, untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini adalah sebagai berikut,
Yaitu yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Karena terkena najis menyebabkan warna, bau, dan rasanya berubah. Ini tidak bisa digunakan untuk toharo. Yang kedua, air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi jumlah airnya sedikit kurang dari 2 kulah atau kurang lebih 216 liter. Walaupun kena najis, terkena najis, tapi airnya tidak berubah, tapi airnya sedikit, ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, dari sini dapat kita pahami, bila airnya itu banyak, lebih dari 216 liter, terkena najis, dan warna, bau, dan rasanya, boleh nggak untuk bersuci? Tetap boleh. Karena apa? Karena lebih dari 2 kulah dan warna, bau, dan rasanya tidak berubah. Selanjutnya air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas dipakai, telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Air mustakmal juga begitu, tidak bisa digunakan untuk bersuci karena telah digunakan air bekas bersuci lah. Itu air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, bekasannya itu namanya adalah air mustakmal. Itu jika kurang dari 2 kulah, itu tidak boleh digunakan. Bagaimana kalau lebih dari 2 kulah dan warna, bau, dan rasanya tidak ada perubahan, maka itu bisa digunakan lagi untuk bersuci. Berikut adalah konversi volume air 2 kulah dengan menggunakan berbagai satuan. Ukuran yang digunakan kilogram. 2 kulah sama dengan 81 kg. Liter, 2 kulah sama dengan 10 sampai dengan 11 tin atau kurang lebih 270 liter air. Hasta ini kedalamannya, itu ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 1,05 hasta yang sedang. 1 hasta kurang lebih setara 45 cm, sehingga panjang, lebar, dan kedalaman masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Ada yang mengatakan itu 56 cm dari panjang, lebar, dan kedalamannya itu berukuran 56 cm. Itu kolam penampungan yang melingkar. Nah, kolam penampungan yang melingkar, maka 2 kulah sama dengan debit air yang tertampung di kedalaman 2 hasta 90 cm dan diameter lebarnya 1 hasta 45 cm. Ini untuk kolam yang melingkar. Terakhir, air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana, bak penampungan, wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Itu makruh hukumnya untuk bersuci, tapi boleh. Ada air dalam bejana, penampungan, wadah yang bisa berkarat terus dijemur terkena panas matahari. Nah, ini boleh untuk bersuci tapi makruh hukumnya. Demikian pembelajaran kita terkait dengan macam-macam air atau air sebagai alat bersuci. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Rajin belajar, terus jangan menyerah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.